Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan juga jamaah pengajian malam Kamis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa meskipun hujan yang tidak ada henti-hentinya, artinya hujan yang begitu agak lama, namun semangat kita, keinginan kita untuk hadir di dalam majelis ilmu dan juga untuk bertolakul ilmi ini betul-betul kuat. Alhamdulillah. Ini tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya, Bapak Ibu dan juga jamaah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu terbuka untuk Allah, pikiran kita juga terbuka untuk Allah, dan segala aktivitas kita ini mudah-mudahan semuanya terbuka untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita terjemahkan di dalam Al-Qur'an itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Namun apa muara daripada kajian kita terhadap ayat-ayat Al-Quran itu tidak lain adalah bagaimana kita ini bisa kuat di dalam iman dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka judulnya adalah menjaga iman untuk meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi kedudukan iman dan kedudukan akhlak, sikap, kemudian perilaku ataupun tindakan kita ini hampir sejajar dengan iman. Jadi iman itu hampir sejajar dengan akhlak. Karena memang ketika seseorang itu memiliki sebuah keimanan yang kuat, maka apa yang dilahirkan dari diri seorang mukmin itu adalah
al-akhlaqul karimah, jadi akhlak yang mulia. Tidak ada orang yang imannya kuat kemudian akhlaknya rusak. Nah, itu tidak ada, artinya tidak sepadan. Sementara hadis Rasulullah itu sepadan. Jadi sempurnanya iman seseorang itu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mereka yang memiliki akhlak yang baik. Maka seorang mukmin yang baik maka akan berakhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik. Baik tutur katanya, baik sikapnya, baik tindakannya, baik muamalahnya atau muasyarahnya, itu semuanya baik. Dan inti daripada iman atau keyakinan kita kepada Allah atau ubudiyah kita kepada Allah itu ya akhlak itu. Maka iman dan akhlak ini tidak dapat dipisahkan. Maka ketika kita menjadi seorang mukmin, Bapak Ibu, mukmin yang baik, ya, konsekuensinya harus memiliki akhlak yang baik, tutur kata baik, sikap baik, kemudian perbuatan tindakan kita yang baik. Kalau kita sebagai seorang mukmin tetapi ucapan kita, sikap kita, perilaku tindakan kita masih jauh daripada tuntunan syariat atau masih jauh dari keteladanan Rasulullah SAW, maka keimanan kita ini perlu dipertanyakan. Saya kira hadisnya Bapak Ibu serta hadirin ini sudah hafal. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Oleh karena itu, marilah kita terus menjaga iman dan keimanan kita kepada Allah. Bapak Ibu, mudah-mudahan ridho Allah senantiasa diberikan untuk kita semuanya. Amin. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin sudah kita sampaikan, yaitu para penghuni neraka jahanam. Kemarin sudah di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian yang kedua, para penghuni neraka Lado. Lado dijelaskan sebagai neraka dengan api yang berkobar hebat dan menyala-nyala. Neraka tingkat kedua ini disiapkan bagi yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah dan enggan bersedekah. Ini di dalam Quran surat Al-Ma'arij 14-18. Wa ma fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha ladh naza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'auna. Ini juga sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian neraka Utomah, ini juga sudah. Nah, sekarang yang keempat adalah neraka Sa'ir. Kata Sa'ir berasal dari kata sin, ain, dan ro. Sa'ir, sin, ain, dan ro, yang artinya sesuatu yang menyala dan berkobar-kobar. Jadi secara umum bahwa neraka memiliki ciri khas yang hampir sama, Bapak Ibu, yaitu sesuatu yang menyala dan berkobar-kobar. Artinya api yang menyala-nyala dan berkobar-kobar dan panas. Panasnya tidak bisa dibayangkan dengan panasnya
dunia. Nah, itu. Neraka ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia yang tidak membayar zakat atau membayar namun lebih sedikit dari yang seharusnya. Tidak membayar zakat ataupun mengurangi zakat dari yang sesungguhnya harus dikeluarkan. Mestinya zakat yang dikeluarkan 5 juta, nah ini hanya mengeluarkan 4 juta umpamanya, maka termasuk ancaman Allah adalah neraka sa'ir. Kelompok lain penghuni neraka sa'ir ini adalah yang memakan harta anak yatim. Mudah-mudahan ini menjadi zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak memakan harta anak yatim. Dan alhamdulillah untuk kegiatan masjid beberapa waktu ke depan yang sudah dimulai adalah santunan anak yatim yang kedua. Mudah-mudahan segala kebutuhan untuk kegiatan yang akan datang ini bisa terpenuhi bahkan lebih. Amin. Insya Allah. Karena Allah Maha Kaya. Siapa yang menggerakkan hati manusia, Bapak Ibu? Allah. Nah, bagaimana Allah menggerakkan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Yang jelas kita harus yakin bahwa usaha kita untuk menunaikan syariat agama atau Allah itu insya Allah bisa terlaksana. Kemudian mendustakan hari kiamat, yang tidak percaya dengan hari kiamat, sehingga hidupnya ini semena-mena, ya. Artinya tidak mengindahkan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menentang dakwah Nabi dan Rasul, termasuk memakan harta yang bukan haknya. Jadi memakan harta yang bukan haknya itu juga dilarang oleh syariat, Bapak Ibu. Maka apa yang kita makan ini diusahakan, itu yang menjadi jatah kita. Rizki yang menjadi hak kita itulah yang kita makan dan yang kita minum. Yang tidak menjadi hak kita, artinya hak orang lain, maka jangan diambil, atau jangan direbut, atau jangan dirampas, atau jangan dicuri. Kalau terkait dengan ini saya yakin Bapak Ibu sudah sudah tahu dan mungkin sudah hafal juga terkait dengan kaidah-kaidah syariat gitu ya. Tapi memang ini perlu kita ingatkan bersama. Termaktub di dalam Quran surat Luqman ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala atau neraka. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik ya, atau kebanyakan daripada manusia ketika
dikatakan kepada mereka agar supaya beriman kepada Allah, agar supaya taat kepada Allah, agar mereka memahami ayat-ayat Allah, maka mereka menjawab tidak. Artinya mereka tidak mau untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan mereka akan mengikuti apa yang didapat dari nenek moyang mereka pada waktu itu. Maka Muhammadiyah, Bapak Ibu, ini menjadi organisasi dakwah yang menyeru kepada tasdid, ya, pembaharuan. Pembaharuan itu bukan berarti sesuatu yang dibuat baru, tidak, akan tetapi mengembalikan kepada kemurnian daripada ajaran agama Islam. Maka kemudian di sana ada yang namanya bid'ah, ada yang namanya khurafat, ya. Itu semuanya ditentang, ya, oleh Islam. Artinya jangan sampai ajaran-ajaran nenek moyang pada waktu dahulu zaman jahiliyah itu kemudian, ya, dilakukan oleh umat sesudahnya. Akan tetapi mereka menjawab seperti itu. Ya, itulah jawaban mereka yang tetap masih mengikuti ajaran daripada nenek moyang atau bapak-bapak mereka yang pada waktu itu, ya, sifat jahiliyahnya, ya, atau pemahaman terhadap syariatnya itu, ya, masih jauh atau masih banyak yang dilanggar. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Sa'ir. Dan selalu mereka akan mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Jadi di dalam ayat ini dapat kita ambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa kita umatnya Rasulullah, umatnya Muhammad SAW ini hendaknya sudah bisa membuka, ya, lembaran-lembaran baru dalam konteks syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita kembali pada waktu itu, ya, saya kira di antara kita yang umurnya sudah 5 itu, ya, dulu masih mengikuti, ya, aktivitas kegiatan bapak-bapak atau nenek moyang kita. Termasuk saya pun dulu, ya, mengikuti apa yang ada pada waktu itu. Tapi seiring dengan perjalanan, ya, tentunya kita lebih paham apa yang sesungguhnya diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang kedua ini ada di Quran surat Fatir ayat 5-6. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Bapak Ibu, ini harus kita tanamkan di dalam keimanan kita atau keyakinan kita kepada Allah, bahwa janji Allah itu pasti, bahwa besok ada hari kiamat, hari akhir itu pasti, bahwa besok ada surga dan neraka pasti, bahwa besok ada yaumul hisab pasti. Artinya supaya semua itu menjadi peringatan bagi kita yang masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini bahwa janji-janji Allah
itu pasti. Termasuk janji Allah terhadap orang-orang mukmin itu. Panjenengan mukmin, kita mukmin, semuanya adalah orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman besok akan ditempatkan oleh Allah di dalam surganya. Itu janji Allah. Maka itu hak pasti. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Maka di dalam kehidupan ini Bapak Ibu, jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini memang menarik. Kehidupan dunia ini memang menyenangkan. Kehidupan dunia ini membuat kita ini buta, gitu ya. Sehingga banyak orang yang hidupnya pagi, siang, sore, malam itu ya hanya untuk dunia. Ini namanya ya tertipu. Maka kita jangan sebagaimana orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dunia mereka. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Sebaliknya orang-orang mukmin diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Biarkan dunia penuh dengan kenikmatan, biarkan dunia penuh dengan kesenangan, biarkan dunia penuh dengan sesuatu yang menarik kehidupan manusia. Artinya jangan sampai terpedaya, atau jangan sampai kita ini hanyut ya di dalam mengejar kehidupan dunia. Akan tetapi, sebaliknya agar kita ingat kepada kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka seorang mukmin ya harus tahu bahwa kehidupan akhirat itu adalah lebih baik, ya. Khairul laka minal ula, lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya. Syukur-syukur dunia kita sukses, akhirat kita juga sukses. Dunia kita dapat, akhiratnya juga kita dapat. Tapi ingat ya, bahwa kecenderungan kepada kehidupan dunia itu memang bisa-bisa melalaikan manusia dari kehidupan akhirat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bahwa cintamu terhadap dunia atau cintamu terhadap kehidupan ya, itu akan melalaikan kamu ya, sehingga kamu kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tertipu gitu ya. Saya kira kalau ibu-ibu dan bapak almanar ini ya pasti akan tahu dan pasti akan ingat ya, ini jalan menuju kebenaran, apakah ini jalan menuju kesesatan, ini saya kira sudah tahu. Maka setan manapun yang akan menggelincirkan kita, yang akan membuat tipu daya kepada kita, ini mudah-mudahan kita bisa lebih tahu terlebih dahulu, sehingga mudah-mudahan setan tidak bisa menipu kita, setan tidak bisa menggoda kita. Maka caranya bagaimana? Ya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikir kita kepada Allah, ingat kita kepada Allah, perbuatan baik kita, aktivitas positif kita di dunia itu, maka akan mendekatkan kepada Allah dan menjauhkan dari setan. Jadi seluruh aktivitas baik kita, baik dalam kacamata Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi seluruh aktivitas kita yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dari pagi hingga malam itu akan mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita kepada godaan-godaan setan.
Tidak mungkin ketika kita bertolak ilmi, kita bermajelis ini kemudian setan menggoda, karena belum tentu. Maka setan tidak akan menggoda kita ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Setan itu adalah musuh bagi kita. Apa cirinya setan? Mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada jauh dari Allah. Itu cirinya setan. Gak mungkin kalau setan ngajak baik, itu gak mungkin. Mungkin betul? Mungkin betul bu? Gak mungkin. Kenapa? Kenapa? Fitrahnya setan itu ya hanya menggelincirkan manusia atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jelek, maka itu pasti datangnya dari setan. Dan itu harus kita lawan. Harus kita lawan ya. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jangan justru kita tahu setan itu adalah musuh kita, tetapi kita justru berteman dengan setan. Tapi ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Tahu kalau setan itu musuh kita, tapi justru kita berteman dengan setan. Ada nggak? Ya ada. Buktinya apa? Ya buktinya masih banyak orang-orang yang kemudian melakukan kemaksiatan. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu. Sungguh kita harus betul-betul berhati-hati. Yang namanya membunuh antar sesama manusia, yang namanya membakar manusia, membakar kayu, apa? Kemudian memutilasi sesama manusia, masa. Jadi begitu banyak Bapak Ibu kasus-kasus yang terjadi di akhir-akhir ini. Kalau panjenengan ya mendengar atau melihat berita-berita, tapi yang tidak kuat nggak usah melihat daripada nanti kemudian jatuh sakit gitu. Jadi sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jadi jangan berteman dengan setan. Kalau kita sudah tahu bahwa setan adalah musuh kita, maka kita jadikan bahwa dia adalah musuh kita dan jangan sampai kita mendekat kepadanya. Ketika kita mau mendekat kepada setan, ya maka kemudian segeralah istighfar, astagfirullahaladzim. Tandanya apa? Ketika kita mau mendekat kepada setan, yaitu mungkin berkata-kata yang tidak baik, mencaci maki atau menghina, itu berarti sudah hampir mau berteman dengan setan. Kemudian perilaku kita, tindakan kita terhadap sesama kita, ya mungkin ada rasa iri, ada rasa dengki, ada rasa benci dan lain sebagainya, itu juga tanda-tanda bahwa kita akan mendekat kepada ya, setan. Maka jangan sampai ada di dalam diri kita Bapak Ibu yang kata-kata, sikap, ya, perilaku yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dilakukan berarti tandanya kita akan mendekat atau ya, menjadikan setan adalah teman kita. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi orang-orang seperti ini yang mengikuti bujukan dan rayuan setan atau yang terbudaya terhadap kehidupan dunia, maka mereka besok akan menjadi ashabus sa'ir, min ashabis sa'ir. Mereka adalah para penghuni neraka sa'ir. Kemudian yang ketiga,
Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Jadi ketika orang bertanya apakah telah datang Rasul kepadamu, iya telah datang. Jadi Rasul telah datang kepada kita dengan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sesungguhnya telah datang kepada kami memberi peringatan, maka kami mendustakan. Jadi bahwa mereka mendustakan Rasul. Jadi orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, orang-orang munafik itu mendustakan dengan kedatangan Rasul. Jadi para nabi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan mereka di muka bumi itu semuanya hampir didustai. Ya, semuanya hampir didustai. Hampir mereka istilahnya tidak percaya dengan ajaran yang mereka bawa. Nabi Nuh kaumnya demikian. Kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semuanya hampir apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu diingkari oleh kaum masing-masing daripada para nabi tersebut. Ya, termasuk kita, Rasulullah Muhammad yang membawa risalah Al-Quran kepada kita, masih saja tetap ada yang tidak percaya. Gimana betul Bu? Iya, Rasul bawa Al-Quran. Apakah semuanya percaya kepada yang dibawa oleh Rasul? Tidak. Sebagian percaya, sebagian percaya, sebagian setengah-setengah. Ada yang sebagian setengah-setengah. Jadi setengah percaya, setengah tidak. Kemudian ada yang tidak percaya. Ya, itu saja yang membawa Rasulullah. Apalagi para nabi dan rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang dibawa oleh Rasulullah marilah kita imani. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa ikuti, apa yang dilarang tinggalkan. Selesai. Maka Allah akan menolong kita dan memperteguh keberagamaan kita. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, ini penyesalan. Jadi setelah mereka kemudian dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, ya, maka kemudian mereka sadar kalau dulu, ketika para nabi itu kemudian membawa syariat dan kita beriman, kita mengikuti, maka tentulah kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Tetapi karena kita mendustakan mereka, maka sekarang kita menjadi penghuni neraka sa'ir. Na'udzubillah. Berarti ini kita harus betul-betul hati-hati. Beberapa ayat ini sudah mengingatkan kepada kita. Sudah ada ayat ketiga yang mengingatkan kepada kita untuk betul-betul tidak mengikuti apa yang dibawa selain oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu Bapak Ibu. Jadi untuk yang sabar, insyaallah kita sampaikan minggu depan, pekan depan. Yang sekarang adalah para penghuni sakor, maka intinya Bapak Ibu maka intinya Bapak Ibu agar kita di dalam hidup ini dan masih dipikirkan kehidupan,
mari kita manfaatkan untuk berbuat baik, baik untuk Allah, baik untuk Rasulullah, baik untuk sesama manusia. Sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita ini harus betul-betul kita jaga. Ketika kita menjadi seorang mukmin, maka apa yang dituntunkan oleh Allah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka itu harus kita perhatikan betul-betul. Jangan sampai kemudian kita abai, kemudian kita malah juga mendustai dan kemudian tidak mempercayai. Maka besok mereka itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka sa'ir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari satu hal para penghuni neraka sa'ir ini kita betul-betul bisa memahami dan bisa menjauhi apa yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita adalah kehidupan akhirat, maka kita jaga betul supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari seluruh pintu-pintu neraka yang ada. Amin. Mengatakan kiraan pun yang mengaturkan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian tadi Bapak Ibu kajian sebagai oleh Ustaz Muhammad Asrwan pada malam hari ini, dan mungkin momentumnya tepat sekali bahwa pembahasan pada malam hari ini tentang neraka syair yang ancamannya tadi disampaikan adalah untuk orang-orang yang diantaranya ada orang-orang yang memakan anak yatim, dan momentumnya tepat sekali bahwa kita insya Allah dari takmir akan mengadakan donasi untuk anak yatim di amanah ini, dan mungkin di desa Ngawongo ya maksudnya. Dan alhamdulillah, kalau mungkin saya sedikit cerita, malam di hari Senin ya, itu istri saya pulang kok HP kok terus bunyi terus. Saya coba lihat, ternyata itu dari grup WA pimpinan Aisyah Ngawongo. Di situ lagi ada perbincangan yang fokus gitu. Ternyata update tentang donasi yang masuk di Aisyah, dan Masya Allah dalam satu kali majelis itu 31 paket. Nah, luar biasa ya, 31 paket santunan anak yatim terkumpul dalam satu majelis. Nah, ini penyemangat untuk kita, artinya hero kita untuk kita selalu berbuat dengan kebaikan-kebaikan itu selalu muncul di hati kita. Dan ini moga berbagi terus pengalaman-pengalaman ini agar kita bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian mungkin yang saya sampaikan pada malam hari ini untuk kajian pada malam hari ini. Inti yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Asrwan, dan akhirnya marilah kita tutup kajian pada malam ini pada menjelaskan bersama-sama. Alhamdulillah.